dokumen. Nah, kemudian saya sempat nyari-nyari itu di sini itu gak ketemu kemarin tuh berdasarkan itu. Bisa insya Allah sip. Nanti saya ini kan yang send-nya. Itu ada di sebelah bawah tanda hijau ada share screen di situ. Jadi saya sudah masuk. Sudah. Saya sudah masuk. Cuman lagi tunggu, lagi cari filenya itu kan saya simpannya itu di WhatsApp. Nah, saya lagi cari di ininya saya udah simpan di sini di The Art pakai yang terbaru. Sebentar saya cari dulu filenya. Ini kan filenya saya simpan di WhatsApp. Kemudian, nah pas cari di WhatsApp dokumen, dia seperti tidak terbaca. Seperti tidak terbaca di itu. Ini kan saya pakai HP soalnya, handphone. Oke. Nah, tapi bisa sebentar, kita sambil nunggu yang lain, misalnya. Ya. Memang kalau itu Ustadz biasanya fiturnya kalau di HP memang agak terbatas fiturnya. Iya. Tapi insya Allah bisa. Jadi, ini kebetulan saya baru download lagi nih. Oke. Yang kedua adalah biasanya kita dengan live di Facebook, biasanya justru banyak yang bisa ngikutin karena kalau pakai Zoom kan pakai datanya tuh kebutuhannya terlalu besar. Nah, sehingga dengan live di Facebook itu justru kawan-kawan juga boleh tetap mengikuti. Betul. Ya, setuju. Ya di YouTube ataupun di Facebook. Kayaknya udah bisa nih deh. Tadi saya ternyata yang itu belum saya download di ininya. Saya balik lagi. Insya Allah sudah ada nih. The Art of Islam. Yang di PDF pun saya rasa bisa juga nih. Oke, kita kelihatan kan? Oke, kelihatan di sini. Kelihatan ya? Sip. Wah, ini aja. Jadi karena ini tadi bahasanya itu pengantar batch, first batch gitu ya. Iya, first batch. Ini pertama jadi first batch gitu ya. Jadi kita philosophical basic-nya dulu lah. Philosophical basicnya dulu, sekaligus mudah-mudahan kan Ustadz tuh banyak buku penelitian. Nah, jadi paling tidak mulai mengantar di mana proses-proses penelitian itu, lalu kemudian tentu kawan-kawan akan banyak mengikuti. Betul. Ya. Makanya ini ada beberapa variasi, cuma memang saya tidak bisa lepas dari rumpun ilmunya memang ini. Nggak apa-apa. Rumput ilmunya di situ. Sekaligus ini saya mengundang mahasiswa saya di Institut Bisnis dan Keuangan Nitro. Mereka mahasiswa S2, pasca sarjana. So ini boleh menyegarkan kembali the art of Islamic research. Apalagi kan Ustadz kalau nulis tuh selalu sangat spesifik tuh bagus. Metode penelitian hukum Islam, metode penelitian muamalah, ada SDM Islam dan seterusnya. Oke, kita mulai saat ini. Kawan-kawan. Ini yang warna coklat ini dengan Dr. Saifuddin Amin. Kenalkan yang dari MIC Singapura. Oke. Nanti kita boleh kapan nih Ustadz kita jadwalkan ya, tiap Selasa itu siang. Mungkin jangan juga tiap Selasa, tapi tiap dua Selasa yang akan datang kita diskusi bertiga dengan Ustadz Amin. Singapura. Siap. Beliau juga udah komunikasi kemarin itu. Komunikasi di unmute dulu, Ustadz. Ya, tadi ada noise sedikit. Oke. Jadi boleh jadi dengan Ustadz Amin kita jadwalkan 2 Selasa yang akan datang ya, supaya kita boleh komparasi Sorong, Bogor plus dengan Singapura. Singapura. Iya. Siap, insya Allah beliau kan sekarang udah balik lagi ke Singapura juga. Kebetulan
saya juga bulan ini pekan ketiga nanti ngajar juga di usul fikih juga di sana, tapi masih Zoom sih, pakai Zoom kita. Jadi sangat memungkinkan sekali. Beliau kemarin juga sempat ngomong kita mau buat MIC itu mau buat webinar, tinggal memang ke temanya aja yang kira-kira yang menarik, dan sekarang tuh trennya ke implementatif sih. Jadi nggak terlalu teoritis banget gitu. Implementatif. Betul. Jadi jangan aspek teoritis banget. Iya, sip. Iya betul, jangan teoritis sekali. Kita mulai ya, Ustaz. Saya stop. Boleh, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita, saudara saya, akhi fillah, Dr. Abdurrahman Misno, beliau Direktur Pasca Sarjana di Institut Agama Islam Sahid di Bogor, di kaki Gunung Bogor sana. Terima kasih Bapak Ibu bersedia bergabung, termasuk mahasiswa saya dari Institut Bisnis dan Keuangan Nitro yang ada di Makassar, dan yang menyimak melalui live di Facebook, serta yang menyimak melalui Radio Ravana Yayan Sorong. Mohon izin kepada kita semua, saya record, saya rekam, sekaligus juga adalah kita live di Facebook dan relay disiarkan kembali di Radio Ravana Yayan Sorong. Dengan senantiasa mengharap keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara kuliah tamu kita dengan narasumber utama, dan satu-satunya adalah Bapak Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Sahid, dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, saya tidak perlu juga memperkenalkan beliau. Saya kira kalau kita Google namanya, beliau adalah sarjana cendekia yang prolific. Karya-karyanya tentu dapat dibaca di berbagai platform, di Google Books, Google Scholar, dan terlebih lagi beliau punya blog yang rutin, juga penerbit. Lalu kemudian beliau adalah sedikit di antara orang Indonesia yang kemudian menerbitkan buku di Gramedia Utama, media utama, yang juga Bapak Ibu boleh dapatkan bukunya di berbagai toko buku Gramedia maupun grupnya Gramedia. Lalu kemudian mudah sekali menemukan karya-karya beliau, tinggal di search di Google Scholar, silahkan langsung bisa dibaca. Dan beliau juga senantiasa membuat open access, semua karya-karyanya dibuat dalam bentuk open access. Terima kasih Ustadz bersedia bersama-sama dengan kita mengadakan kuliah tamu bersama Pasca Sarjana Yayan Sorong bersama-sama dengan Pasca Sarjana Institut Agama Islam Sahid yang ada di Bogor, lalu kemudian Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, juga bersama-sama dengan STAI DDI Kota Makassar. Waktu dan kesempatan sepenuhnya kami mohonkan Ustadz, silahkan. Baik, terima kasih. Sambil saya coba share materi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Wa qala Allah azza wa jalla aidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Amma ba'd, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umri au bi amri dunyakum. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah
وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أقول لكم جزاكم الله خيرا على حضوركم في هذه القصة الطيبة وخاصة في هذا اليوم مبارك. في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى سنبحث يتعلق بمنهج البحث. كيف نحن نبحث يتعلق بديننا خاصة وعالم عامة. The first, thank you very much for my inspiration, Dr. Ismail from Sorong. I'm very happy today. Kece orang awak ambo tersanjuang buana hari ini. Katanya itu. Jadi terima kasih atas undangannya. Kita bisa diskusi bersama di siang hari ini. We will talk about the Islamic methodology, or research methodology with Islamic perspective or Islamic approach. I think it's very important our subject today because we not only study about the research methodology, but we will talk, we will discuss, and we will study about the heart of Islamic research. Oke. Hari ini saya sangat senang sekali karena tema hari ini yang diberikan tantangan kepada saya dari Dr. Ismail ini adalah The Art of Islamic Research, Philosophical Basic and Implementation. This is the books I was written about research methodology. Oke, saya mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takasur ayat ke-3 dan ke-7. Insya Allah teman-teman semuanya sudah hafal. Kemudian juga di surat Al-Hujurat ayat ke-6, keywordnya di situ adalah tabayun. Baik. Nah, kita hari ini akan bicara tentang bagaimana the art of Islamic research, yaitu seni dalam melakukan sebuah penelitian. Kenapa saya sebut seni? Karena di sana itu ada trik-trik, ada tips, ada juga satu hal yang membuat hidup kita itu lebih bermakna. Kita ingin tahu tentang sesuatu, kita melakukan riset. Kita tidak paham dengan sesuatu hal, kita melakukan riset. Tetapi kemudian ternyata budaya riset yang sangat luar biasa ini ternyata tidak berbanding lurus dengan realitas yang ada, khususnya di negara tercinta kita ini. Kita lihat bahwasanya data menunjukkan di Indonesia ini ternyata jumlah dari peneliti itu hanya satu versi mengatakan 89 per 1 juta penduduk atau 90 orang per 1 juta penduduk. Ini kita bayangkan sangat jauh sekali dengan kita sebut saja negara paling terdekat itu adalah Singapura. Singapura itu dia ada 6.658 orang per 1 juta penduduk. Tiongkok juga sekitar 1.020 orang per 1 juta penduduk. Rusia, Korea, India dan sebagainya itu mereka negara-negara yang memang sangat penelitinya itu mereka sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali dalam melakukan penelitian dan juga budaya menelitinya. Nah, kita akan bicara itu. Kemudian yang berikutnya. Nah, ternyata ketika bicara tentang penelitian otomatis juga harus berbanding lurus dengan jumlah dari publikasi yang ada. Nah, di sini ada Dr. Ismail yang sudah kemana-mana keliling dunia ke Eropa, ke Europe, ke Amerika, ke South Asia udah biasa lah gitu Katanya insya Allah dengar mau jadi profesor juga di UCYP nih. Amin ya Allah biar cepat jadi profesor Prof. Ismail nih. Baik, kita lihat. Publikasi di Indonesia, kita bandingkan saja, gak usah dunia lah kita bandingkan saja umpamanya dengan Malaysia. Indonesia itu ternyata per tahunnya itu hanya 6.260 riset. Sementara Malaysia 25.000, jauh banget Kemudian Singapura 18.000, Thailand itu sampai 12.000 sampai 13.000 riset per tahun. Ini sangat-sangat betul-betul kita jadi gregetan gitu Kenapa sih orang membuat penelitian kok seolah-olah itu kayaknya susah gitu Kemudian juga seolah-olah itu kayaknya riset itu cuma hanya bidang-bidang yang sifatnya itu IT, teknologi dan sebagainya. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Oke, Nah, ternyata kita lihat nih, kita sedikit kritik nih terhadap tadi. Pertama gini. Di slide berikutnya sebenarnya kita bicara gini, jumlah penelitian di Indonesia itu sangat sedikit, penelitinya sangat sedikit, kemudian juga otomatis publikasinya itu sangat sedikit.
Nah, dari jumlah yang sedikit itu ternyata jumlah peneliti muslim itu lebih sedikit lagi. Ya, baik dari sisi kuantitas ataupun kualitasnya. Ya, kita lihat tadi jelas sekali ya. Jadi runutannya adalah peneliti di negara Indonesia ini termasuk sangat buncit kalau kata kompas.com itu ya. Kemudian sangat sedikit sekali, kemudian juga kualitas sangat sedikit, apalagi yang muslimnya. Oke, nah kemudian dari para peneliti yang muslim itu juga ternyata saya petakan ini ada 4. Ya ada 4. Oh ini agak sedikit menantang nih, yang biasa-biasa agak sedikit, jadi nggak apa-apa lah kita agak sedikit kritis, nggak apa-apa. Yang pertama kayak begini, jadi peneliti dia itu muslim tetapi cenderung kepada kepada liberalism. Ya, di mana kebebasan berekspresi, kemudian juga taklid terhadap teori-teori Barat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ternyata mereka mengatakan liberalisme, tapi ternyata mereka juga sangat ini dengan satu teori. Kita tidak bicara tentang Timur atau Barat, sudah tidak relevan saya pikir. Tapi teori-teori yang datang itu, yang masuk umumnya ke Indonesia, ternyata banyak yang tidak cocok, tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Baik itu teori yang sifatnya itu grand teori, middle teori ataupun aplikasi teori. Oke, ya. Jadi ada yang muslim tapi ada yang mereka itu menganutnya liberalisme dengan konteks kebebasan berekspresi. Nah, jadi ingat kan kasus terbaru itu nanti kita akan bicara juga. Oke, yang kedua itu bahwasanya sekulerisme ini juga menarik juga ya, memisahkan agama dengan dunia. Bagaimana ternyata urusan agama itu hanya di gereja atau di masjid, kemudian urusan dunia itu di negara. Ini juga salah satu dari efek dari class civilization atau sekulerisme ini. Kemudian juga menganggap agama itu hanya sebagai ritual. Ini masih terjadi di masyarakat kita ya, di mana seolah-olah ngomongin bisnis kok ngomongin masih pakai Islam gitu ya. Ngomongin tentang manajemen kok pakai Islam segala gitu ya. Ini masih terjadi gitu ya. Jadi sesuatu harus kita perhatikan juga. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ada juga unsur sinkretisme ya. Di sini ada unsur yang disebut dengan pluralisme agama. Nah, ini kalau pluralisme budaya itu sesuatu keniscayaan. Tetapi kalau pluralisme agama ini juga menjadi satu hal yang memang bisa menjadi sindrom dari para peneliti, terutama nanti di ilmu sosial. Ini juga menarik. Kemudian juga ada akulturasi akidah. Ya, ini juga terjadi. Kemudian ya ini yang paling banyak terjadi di kalangan mahasiswa dan juga mungkin ada juga dosen, tapi nggak terlalu banyak lah dosennya gitu ya. Apa itu? Yaitu paham pragmatisme atau pragmatisme. Apa itu pragmatisme? Tadi saya kuliah S1, yang penting skripsi saya itu selesai. Saya kuliah S2, yang penting tesis saya selesai. Saya kuliah S3, PhD, yang penting disertasi saya selesai. Saya selesaikan tulisan artikel penelitian, yang penting jawaban saya terpenuhi. Is pragmatism. Ya, padahal tentu saja yang kita inginkan itu tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Kemudian juga dari 4 ini tentu saja berujung kepada model dari para peneliti yang dia itu lebih cenderung kepada sifatnya itu memang betul-betul hanya keuntungan-keuntungan sifatnya itu duniawiyah. Ya, hawa kita sebutnya itu. Sehingga tadi saya katakan nih, kalau sekarang lagi tren adanya peneliti-peneliti yang kemarin kita lihat itu di Surabaya, kemudian juga ada di Jogja, ya, di mana mereka menggunakan penelitian sebagai alasan gitu ya, sebagai strategi mereka lakukan untuk mencari kepuasan sendiri. Ya pasti itu jelas bukan penelitian. Ya, tapi kadang memang ada juga. Saya sempat mengalami waktu saya riset antropologi, saya sempat mengalami juga sindrom antropologi. Jadi teman-teman yang memang betul-betul totali ya di penelitian pasti akan menemukan ini juga, terutama tadi. Nanti ada banyak pertanyaan, tenang aja, kita tampung dulu ya Pak Dokter ya. Kita lanjutkan. Oke, ini sebenarnya hanya sebagai gambaran saja. Ini ide saya bahwasanya seorang peneliti itu ternyata dia betul-betul kita memerlukan ini ya. Saya lupa pakai pointer. Oke, ya kita memerlukan adanya yaitu dicari nih. Ya, ini is pure my idea, peneliti yang salimul aqidah, sahihul ibadah, wasolihul muamalah. Tentu saja dalam konteks yang lebih universal. Ya, konteks universal dalam artian bukan juga merasa benar sendiri, tidak, tetapi betul-betul ilmu pengetahuan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sebenarnya gini, kita sebenarnya ada ini Pak Dr. Ismail nih. Sebenarnya kita itu ada semacam giveaway. Nah, saya ada punya buku banyak di sini, nih
tadi sebenarnya kita mau kasih hadiah nih yang bisa jawab pertanyaan saya nih. Kayaknya nanti di akhir kali ya biar agak sedikit ramai nih. Ini buku saya yang terbaru yang di Hukum Bisnis Syariah. Itu nanti kita bisa diskusi. Oke, nantilah kita bicara itu nanti setelah materi saya selesai. Oke, berarti apa? Saat ini tuh dicari apa itu? Peneliti yang salimul akidah, sahihul ibadah, wa salihul muamalah. Seperti apa karakternya? Kita lihat ini. Is my idea of Islamic researcher. Ya, ini adalah ide saya terkait dengan peneliti yang Islami. Seperti apa sih? Nah, kita lihat bahwasanya seorang peneliti dia terus betul-betul memiliki apa? Memiliki deep spirituality, ya. Apa itu Islamic character yang itu dibangun di atas tauhid atau dibangun di atas akidah. Terus nanti ada yang nanya, kok ngomonginnya akidah sih? Ya, it's very important for us, ya, because deep spirituality is basic. Ini adalah basic, ini adalah dasar, sehingga ini tetap harus kita bicarakan. Yang kedua adalah ibadah dalam konteks itqan, ya, innallaha yuhibbul ladzi amala amilun atau amala abdu amilun ayyutkinahu. Dia konteks dari ibadah tadi saya sebut dengan makna yang luas itu adalah apa? Adalah amanah dan itqan, ya, amanah dan itqan ini menjadi satu karakter. Kemudian berikutnya adalah tadi apa yang saya sebut dengan sholihul muamalah, itu adalah ada Islamic Brotherhood, ada juga Humanism Brotherhood, ya, ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah insaniyah. Dia masuk ke dalam kesatuan. Sehingga kemudian tidak kemudian mentang-mentang dia umpamanya seorang peneliti yang Islami, kemudian dia mendiskreditkan umpamanya din atau agama lain. Tidak seperti itu. Kita akan lihat karakter berikutnya bahwa muamalah, ya, bainal muslimin, kemudian juga dengan yang lainnya, dengan non-muslim, itu juga tetap kita harus jaga. Justru nanti hasil riset itu akan menunjukkan bahwasannya we are a Muslim. Isyhadu bi anna muslimun. Kita itu Muslim dan kita itu adalah apa? Rahmat untuk seluruh alam. Oke, in is my idea about Islamic researcher and I will explain berikutnya. Oke, the meaning of Islamic research. Kita akan bicara ini. Jadi ketika bicara tentang riset, penelitian, berarti kan bicara tentang bagaimana how to re-insert, ya, berarti mengulang kembali, mencari sesuatu yang baru. Tetapi dia ada maknanya, ada apa? Ada seninya. Sehingga saya menyebutnya dengan the meaning of Islamic research atau makna penelitian Islam. Nah, tentu saja saya ulang lagi, ketika kita bicara tentang Islamic research is not only for Muslim, ya, tapi ini adalah untuk semuanya. Kenapa? Karena kita lihat yang pertama, intention is very important, ya, niat itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang niat, bicara tentang bagaimana, apa sih sebenarnya yang kita inginkan, apa sih sebenarnya tujuan kita melakukan riset, ya, apakah hanya ingin terkenal, ingin tadi selesai degree, ingin selesai master, ingin selesai PhD. Ya, ini penting sekali sehingga kita diingatkan dengan surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Jelas sekali bahwasanya mereka itu tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Oke? Nah, intention berarti seberapa pentingnya sih? Ada satu kata-kata mengatakan niat itu katanya seperti surat. Ya, jadi kalau salah tulis alamat akan sampai ke salah tempat juga. Maka pastikan niat kita itu benar agar tujuannya juga bisa tercapai. Ini dari saudara kita di negeri jiran sana, niatnya betul, bolehlah, dan caranya pun betul. Ya, niat baik saja itu tak mencukupi. Begitu juga, ya, cara saja betul itu tidak memadai, apatah lagi kalau kedua-duanya itu tidak betul. So, niat yang baik itu mesti niat yang betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara yang betul dan mesti cara yang betul tuh di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau orang Melaka cakap tuh buek boto-boto, ya, jalannya kono boto. Itu penting sekali dan berarti kita harus meluruskan niat kita. Untuk apa sih? Ya, apalagi ini biasanya kalau yang udah jadi dosen, udah settle dan sebagainya, kita ngapain riset gitu ya? Kalau ternyata
cuma dapat paling guru besar gitu ya, atau mungkin jadi lektor kepala sebelum guru besar gitu. What's next? Setelah itu apa? Ya, the art-nya, the meaning-nya, the deep meaning itu ternyata kita tidak dapatkan. So, intention ini yang harus kita penting sekali kita lakukan. The second is method. Nah, kita akan bicara ini. Ya, kenapa bicara tentang metode? Karena kita akan bicara tentang bagaimana di slide berikutnya, yaitu apa? Paradigma dari sebuah penelitian. Nah, di webinar sebelumnya, saya memang lebih banyak di pendalaman itu di kualitatif, ada teman tuh di kuantitatif. Ketika kemudian saya memberikan satu ide, gagasan tentang bahwasanya usul fikih can be research methodology. Ya, kemudian juga maqasid syariah, bahkan teori-teori dengan teori-teori dalam qawaidul fiqh ya, itu sangat mungkin menjadi sebuah teori nazariyah yang itu bisa menjadi satu alat tool untuk menganalisis ya satu objek penelitian. Nah, kemudian ini bertanya paradigmanya itu seperti apa? Ya, apakah mungkin maqasid syariah ya dalam konteksnya Asy'atibi ataupun Al-Ghazali kemudian diramu menjadi satu riset metodologi. Nah, tentu saja kita akan kembali kepada bagaimana dari paradigm in our perspective ya, paradigma dalam penelitian. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan gini, ketika kita bicara tentang ilmu tentang Islam ya, contohnya kita bicara tentang epistemologi saja dalam Islam, itu tentu saja orang itu akan lihat ini kayaknya nggak ilmiah deh. Kenapa? Karena sumbernya kan dia cuma teks doang. Gimana untuk membuktikan bahwa itu sebuah kebenaran. Nah, ini juga menjadi satu diskusi panjang tentang Islamic paradigm in research ya, bagaimana paradigma Islam ya dalam sebuah penelitian. Nah, baik itu penelitian sifatnya di sini tuh lihat di itu ada baik itu sifatnya ilmu pasti, eksak ataupun ilmu sosial. Itu sangat memungkinkan sekali. So, ketika kita bicara tentang metodologi atau paradigma dari penelitian, maka kita akan menemukan di sana beberapa, bahasanya itu adalah aliran atau madhab. Ya, kita mengenal ada positivism, kemudian setelah itu ada positivism yang di situ juga banyak madhab berikutnya, ada critical juga, criticism, kemudian juga ada constructivism. Nah, ini menjadi bagian yang kita bisa ambil teorinya. Oke, ternyata kalau umpamanya Islamic Studies, umpamanya kalau saya itu di Islamic Business and Management, ternyata dia memang lebih ke arah memang positivism, terutama nanti dalam konteks dia umpamanya penggunaan usul fikih dan juga maqasid syariah. Walaupun maqasid syariah juga dia bisa menggunakan juga paradigma dari dari critical juga, itu sebenarnya juga sangat memungkinkan juga, apalagi dengan model yang pendekatan umpamanya hermeneutik, dialektik, itu juga sangat memungkinkan sebenarnya. Artinya apa? Bahwa kita memiliki satu civilization yang is amazing, sangat luar biasa sekali. Kemudian juga kita ambil juga dari berbagai peradaban yang ada di Europe, yang ada di Amerika, yang ada di China, yang ada di India. Kita ramu menjadi satu paradigma yang akan memperkaya dari our research methodology. Oke, nah dari sini kita lihat ada bagaimana paradigma dalam sebuah penelitian. Ini kayaknya harus satu SKS nih untuk sebuah penelitian seperti ini. Tapi saya pikir nanti kita bisa diskusi lebih panjang juga terkait dengan ini. Ya, oke. Tadi berarti kita udah menemukan dua karakternya. Pertama adalah intention, yang kedua adalah method, dan yang ketiga itu adalah goal. Ini penting sekali ya. Bagaimana ternyata apa? Ternyata ketika sebuah penelitian itu harus merujuk, ini menarik sekali ini untuk dikaji ya, teori-teori tentang kemaslahatan, teori-teori tentang falah ya, teori juga tentang metode ilmiah in Islamic perspective. Tadi ini ayat teks ya, kemudian ini hadis teks juga. Kemudian dihadapkan atau bahkan kadang dikonfrontasikan dengan metode ilmiah yang berasal mungkin dari other civilization. Tentu saja ini akan terjadi satu pertentangan dan tugas kita tentunya untuk bisa bagaimana memadukannya. Oke, nah ini metode. Kemudian yang berikutnya setelah metode itu adalah apa? Adalah tujuan. Ini penting sekali juga. Tadi ketika niatnya sudah betul, tetapi tujuannya itu salah. Tadi ya, alamatnya yang dituju salah. Ya, tentu saja kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dariyat ke-56. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan
jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. So, berarti niat kita dan juga tujuan untuk riset kita itu adalah pertama itu untuk ibadah. Ada yang mengatakan, ngapain sih ngomongin riset kok ngomongin tentang ibadah? Ya, karena ibadah itu sudah sangat jelas sekali. Syekhul Islam mengatakan bahwa ibadah itu adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Seluruh aktiviti kita yang itu adalah ada keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Sehingga kemudian karena bentuknya adalah ibadah, riset kita itu adalah ibadah, ini adalah energi terbesar yang membuat kita itu memiliki semangat. Ada yang bertanya nih biasanya, Pak, saya buat tesis, saya buat disertasi, skripsi, kok nggak semangat banget ya? Nah, berarti 3 nih harusnya yang diperbaiki. Pertama itu adalah niatnya, ngapain sih ya nulis skripsi, tesis, disertasi, pengen lulus doang, pengen dapat PhD, pengen dapat master, rugi banget gitu ya, rugi banget kalau seperti itu. Tetapi ada satu hal yang lebih besar untuk itu, ya, niatnya. Yang kedua adalah tujuannya. Kalau tujuan udah tercapai, bapaknya ada teman-teman yang sudah PhD di belakangnya di Indonesia ini berarti pakai doktor di Indonesia. Kemudian apa? Ngapain setelah jadi dokter? Ingat salah satu dari profesor saya di Bandung, Profesor Dr. Juhai S. Praja, ya, beliau selalu mengatakan jangan pernah jadi jago kandang, itu paling penting. Ya, jangan pernah jadi dokter yang jago kandang. Jadi dokter ngapain, karyanya nggak ada, kemudian juga risetnya tidak ada, publikasinya nggak ada, manfaat buat orang lain juga nggak ada. Nanti dalam konteks agama itu soleh, yang itu buat diri sendiri doang. Ya buat orang lain tidak ada manfaatnya. Oke, ya. Berarti juga sana ada apa? Ada unsur taqarrub ilallah. Ini penting sekali juga. Nah, kemudian juga yaitu harus menghasilkan unsur kemaslahatan, ya, kebaikan bagi umat Islam dan juga semesta. Ini saya menempatkan ini bahwasanya nanti ketika bicara tentang objek kita, ya, dan juga siapa sih yang mendapatkan manfaat dari riset kita itu, ya umat Islam dan juga ya manusia secara keseluruhan semesta ini. Kita selalu diingatkan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, untuk semuanya. Kita tidak ada pernah membeda-bedakan untuk ini Islam saja, tidak seperti itu. Semuanya riset kita, ya, karena jelas sekali bahwa seluruh sendi-sendinya itu memang memiliki maslahat. Nah, maslahatnya itu harus 2, duniawi dan juga ukhrawi. Oke, ini bicara tentang tujuan. Apa itu? Kita selalu diingatkan dalam 5 kali sehari, hayya alal falah. Artinya apa? Falah di dunia dan juga di akhirat. Ya, jangan hanya kita kita mungkin tadi sudah berhasil falah di dunia, tapi ternyata di sana itu kita merugi. Ya, sangat rugi sekali. So, falah dunia dan akhirat itu menjadi tujuan akhir dari riset kita. Oke, dan ini objeknya. Ini terkait dengan teori ilmu pengetahuan. Tadi ada satu pertanyaan, kayaknya bolehlah nanti yang bisa jawab pertanyaan saya itu saya kasih hadiahnya. May I get the material presentation? Of course, please. Sutopo Taskia Bogor. Pasti insya Allah kita akan kirim ya. Di panitia juga sudah ada. Oke, saya punya pertanyaan nih, biar nggak terlalu serius banget ya, karena ini visiting lecture ya. Pertanyaannya adalah, is very simple. Apakah ilmu pengetahuan itu bersifat netral? Ya, pertanyaannya boleh dijawabnya itu di chat ya. Nanti panitia atau diingatkan ke saya bisa ini ke saya juga. Pertanyaannya adalah, nanti saya kasih satu buku, ada buku saya deh, nggak apa-apa nih. Kelihatan ya. Nih buku saya, Hukum Bisnis Islam di Edu Pustaka Jakarta tahun 2020 dengan Dr. Suparnyo, beliau rektor di UMK Sentral Java. Pertanyaannya seulang lagi, pertanyaannya adalah apakah ilmu pengetahuan bersifat netral? Ya, netral atau tidak netral, why? Kenapa? Oke, saya kasih satu hadiah buku yang bisa jawab. Ayo cepat di room chat kita. Ada itu yang menjawab saudara Asri Jufri. Netral. Ya, dia mengetiknya ya netral. Silakan dijelaskan Asri, kenapa disebut netral? Silakan. Nanti aja. Nanti aja. Oke, lanjut. Ini kalau saya Pak Asri guru di Batam, ini jauh banget ini kayak jadi. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu. Itu intermezzo lah, tapi betul nanti saya kasih bukunya. Apakah netral atau tidak netral ya? Oke, kenapa? Karena saya akan bicara tentang objek dari riset kita. Ya, kenapa? Karena seolah-olah nih
perguruan tinggi Islam atau mungkin institusi Islam atau mungkin kita yang belajar di program studi Islam itu seolah-olah itu yang dibahas itu hanya Al-Quran, hadis, ijma, fatwa, kemudian dan sebagainya. Saya bagi menjadi dua karena tadi saya katakan juga tidak ada dikotomi ilmu, maka saya menyebutnya dengan pertama adalah ilmu qauliyah dan yang kedua adalah ilmu kauniyah. Ya, sehingga kemudian objek dari pembahasan kita, objek dalam riset kita itu adalah ayat-ayat qauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat qauliyah terkait dengan memang tadi kita tidak bisa memisahkan atau kita tidak bisa menghilangkan ya adanya teks ya teks dari Al-Quran dan juga As-Sunnah karena dia adalah memang sumber masodir ya. Tetapi kemudian ada juga ayat-ayat kauniyah yaitu seluruh alam semesta. Nah, kita diingatkan dengan surat Muhammad ke-24, kemudian juga surat ayat ke-29 dan juga An-Nisa ayat ke-82. Jadi ketika kita bicara tentang penelitian berarti semua hal in the universe ini adalah objek riset kita. Ya, baik dia kauliyah ataupun kauniyah. Itu juga Islamik, ya. Jangan pernah mengatakan ini kan saya bicara tentang umpamanya akuntansi ya. Akuntansi syariah udah banyak sekarang ya. Atau mungkin kita bicara tentang umpamanya biologi atau mungkin antropologi atau mungkin ada riset metodologi dengan etnografi atau fenomenologi. Islamnya di mana? Oh, banyak. Itu bagian dari ayat-ayat kauniyah. Ya, sehingga kemudian dua ini kita sangat mungkin sekali untuk kita eksplorasi sehingga menjadi sasaran atau objek riset yang sangat-sangat tidak terbatas. Oke, is science in Islam di mana dia tumbuh dari teks-teks wahyu suci, tapi kemudian juga dikorelasikan dengan fenomena semesta sehingga menjadi satu sains, satu ilmu pengetahuan yang memiliki karakter yang itu betul-betul membawa kepada kedamaian, kemaslahatan, dan falah di dunia dan di akhirat. Oke, dari situ kemudian apa yang lebih penting lagi dari itu? Yang lebih penting itu adalah character of researcher, ya, karakter dari peneliti. Ini penting sekali. Ini mentang-mentang yang isinya ini Muslim kemudian harus Muslim, adil, hanif. Oke, tidak seperti itu sebenarnya. Maksudnya adalah bahwa dalam konteks riset, dalam konteks peneliti, dia betul-betul seseorang yang memang memiliki itu keadilan. Nah, tentu saja definisi adil itu harus jelas, ya. Jangan sampai adil itu apa ya? Adil itu tidak berat sebelah atau mungkin tidak memihak. Oh, bukan. Adil itu adalah dia memahami wahyu-wahyu ilahi, kemudian melaksanakannya dengan konsisten dan juga secara kafah, ya, mendakwahkan serta menjadikan itu sebagai bagian dari lifestyle atau gaya hidup. Itu adalah adil. Ya, sehingga kemudian seorang yang adil itu pasti Muslim. Tapi tidak semua Muslim itu adil. Nah, kemudian juga dia juga harus juga berlaku hanif atau lurus. Nah, ini karakter dari Islamic researcher, ya. Jadi dia Muslim atau lebih tepat adil, kemudian Muslim, kemudian juga dia itu hanif. Oke, berikutnya. Ketika bicara tentang karakter juga, tadi bicara juga tentang siapa yang menggunakan. Ya, tentu saja tadi saya katakan bahwasanya di Al-Anbiya ayat 107, riset kita itu digunakan oleh semesta tanpa memandang ras, suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Ya, di situ tidak ada pendiskreditasi, ya, tidak ada di situ itu mungkin ada second people dan sebagainya, tidak. Tetapi yang menggunakan itu adalah semua umat manusia, rahmat atau al-alamin, ya, seluruh semesta alam ini. Ini jelas sekali. Ini untuk menunjukkan bahwasanya riset kita itu sangat-sangat inklusif, gitu ya, sangat terbuka dan sangat memberikan betul-betul manfaatnya. Sehingga kemarin ada yang bertanya juga, gimana nih kalau riset tentang COVID-19? Ya bagus, saya bilang itu sangat itu syariah juga. Kenapa? Karena ada di situ hifdzun nafas yang sangat kuat, yang harus betul-betul dijaga, ya, dijaga, dilindungi dan juga dikembangkan. Oke, ini dari sisi penggunanya. So berarti ada tadi dari sisi prioritinya, ini juga penting.
Ya, priority ini agak sedikit mungkin sangat subjektif, tetapi selama yang saya pelajari memang inilah yang paling penting. Sehingga kemudian ada ini orang yang mengatakan bahwasanya orang sudah bicara tentang bagaimana hidup di bulan, bagaimana pindah ke Mars, bagaimana ke Venus, bagaimana ke ruang angkasa. Ini masih ngomongin haram halal. Ini masih ngomongin tentang fikih. Nah, ini juga ya kita akan lihat bahasan ini. Saya secara pribadi tidak setuju. Kenapa? Karena kita sebagai seorang Muslim tentu saja ada ilmu, ada sains, ya ilmu sains pengetahuan itu yang dia sifatnya itu apa? Dia itu memang harus dikuasai, harus dipahami, sehingga kemudian sangat wajar sehingga apa namanya umpamanya pondok-pondok pesantren, kemudian juga teman-teman di Islamic Institution itu dia akan pertama itu adalah bagaimana ibadah mahdoh. Karena tadi merujuk ke Adzariyat 56. Ini yang paling ini memang yang paling penting ini dulu ya. Bagaimana ibadah mahdoh itu dipahami. Ya, kemudian juga nanti baru ibadah secara luas. Ya, itu untuk yang muslimnya. Ya, untuk non muslim berarti bicara tentang bagaimana kemanusiaan itu ya kita juga junjung tinggi. Ya, kemudian bagaimana solidaritas sosial, ya solidaritas sosial itu betul-betul memang dijaga gitu ya. Kemudian juga memberikan stigma yang positif bahwasanya riset ya dari muslim ya, kemudian juga itu juga akan bermanfaat untuk non muslim, kemudian juga banyak sekali riset ayat dan sebagainya menunjukkan bahwasanya nggak ada tuh Islam itu umpamanya itu dia mungkin merusak atau mungkin Islam itu mendiskreditkan agama lain, tidak pernah seperti itu ya. Sehingga kemudian solidaritas sosial ini juga menjadi satu bagian manfaat prioritas dalam sebuah Islamic research. Oke. Nah, the art of Islamic research. Kita sampai kepada seni meneliti dalam Islam. Apa itu? Pertama diawali dengan knowledge yang muncul dari deep spirituality ya, atau dari tauhid yang mendalam. Kemudian yang kedua itu adalah tadi ada unsur dari sahihul ibadah yang dia itu terimplementasi ke dalam sikap amanah, profesional dan juga inovatif. Dan dari sisi solihul muamalah, dari sisi quality ya, itqon dalam konteks individual ataupun dalam konteks teamwork ya. Nah, dari sini kemudian kita akan menemukan ternyata yang kita pahami dari Islamic research, the art of Islamic research itu dia sangat komprehensif. Dia bicara tentang individunya, dia bicara tentang penelitinya. Peneliti itu tadi kalau umpamanya yang muncul itu adalah karena penelitian itu karena hawanya, ya tentu saja yang terjadi adalah seperti di ya Surabaya dengan di Yogyakarta. Ternyata dia mungkin bisa jadi awalnya mau meneliti. Ini kalau cerita peneliti, terutama yang teman-teman di ilmu sosial itu akan sangat menarik sekali. Ya, bagaimana ternyata ketika saya juga belajar itu, ada seorang dosen profesor itu mengatakan ketika kita membuat sebuah penelitian itu harus betul-betul total. Ya, sampai katanya itu kalau perlu Islam kita itu kita tanggalkan dulu ya, jadi kita mau menggunakan dengan perspektif yang betul-betul objektif. Nah, ini kembali ke tadi juga bahwasanya apakah ilmu itu netral atau tidak netral ya. Tadi kalau Pak Asri ya mengatakan ilmu itu netral, tadi ada Pak Sutopo ya, dosen senior di Taskia belum mengatakan tidak netral. Nanti kita akan lihat jawabannya. Saya belum lihat di chat roomnya dulu ya. Tidak netral. Kenapa tidak netral? Ya, karena dia bukan dari sisi objeknya saja. Ya, jadi netral atau tidak netral, dia bicara tentang bagaimana paradigma. Wah, ini saya pernah kuliah dengan profesor dari UGM itu, ahli etnografi itu, ketika bicara tentang paradigm. Ya, ketika bicara tentang paradigma penelitian, ini yang paling penting. Ya, sebelum kita membuat penelitian, kemudian ternyata paradigma kita itu sudah muncul di kepala kita, ya sudah muncul di di pemahaman kita, itu udah bias tuh, udah bias namanya itu, sudah tidak objektif lagi. Ya, so berarti karakter ini itu harus betul-betul ada, harus betul-betul terbangun dalam diri setiap peneliti. Ya, jangan sampai tadi apalagi nih ya ada sedikit selentingan gitu katanya ABS gitu ya, artinya ketika penelitiannya itu dia ingin diarahkan ke sini, maka kemudian ya udah diarahkannya
ke sana sesuai dengan pesanan dari dari orang yang meminta riset tersebut. Wah, ini biasanya kalau agak sedikit musim-musim panas pemilu dan lain sebagainya, ini biasanya lembaga-lembaga riset terutama yang disurvei itu wallahu alam gitu ya. Nah, ini juga penting juga. Jangan sampai apalagi nanti kalau risetnya itu betul-betul merusak ya, atau dalam artian itu sangat destruktif umpamanya. Ya sengaja karena memang dibuat agar ternyata dia mentalnya itu udah down duluan umpamanya. Atau mungkin tadi dari sisi riset dari penelitian itu adalah kadang ya saking dia itu begitu yakinnya karena basic dari individunya itu terlalu merasa benar, kemudian dia membenarkan dari teori-teori yang sudah ada. Dalam konteks agama ini juga menarik juga ketika menganggap bahwasanya ini yang benar tuh ini loh, bukan yang ini tuh salah. Dalam konteks penelitian, apalagi dia sebatas baru baru sebagai hipotesa atau mungkin juga sebagai satu teori yang belum terbuktikan, itu sangat mungkin sekali untuk dikritik dan juga mungkin dikritik dan juga kita boleh mengkritik. Dan ini juga kita teringat dengan perkataan dari salafun saleh. Beliau mengatakan, Imam Malik bin Anas dikatakan kulluna radun mardud illa sahibu hadzal qabr. Setiap peneliti kita ya, dalam konteks sekarang itu setiap kita sebagai peneliti itu sangat mungkin untuk menolak dan juga untuk ditolak. Teori kita sangat mungkin untuk ditolak dan juga kita bisa menolak teori orang lain ya, selama dia dibangun di atas hujjah, dibangun di atas satu sistem dari pengetahuan yang komprehensif. Nah, dari sini kemudian berarti sangat penting sekali ketika membuat sebuah penelitian, individunya juga harus salim, kemudian juga objek penelitiannya, termasuk tadi dari sisi metode penelitian. Oke, tadi ada yang bilang katanya kita lebih banyak ke kualitatif, nggak apa-apa. Kita menarik karena dalam konteks ini juga sedikit kontroversi memang ketika bicara tentang metode penelitian, ketika bicara tentang kuantitatif atau kualitatif. Kalau saya sendiri lebih cenderung mengatakan bahwasanya kualitatif dan kuantitatif itu adalah jenis data, ya, bukan metode penelitian. Ya, jenis data. Walaupun ada juga mengatakan metode penelitian. Kenapa? Karena kita didasarkan kepada Didasarkan kepada apa yang disebut dengan tadi paradigma atau pendekatannya. Pendekatan atau paradigma kualitatif itu apa? Paradigma dari kualitatif itu seperti apa? Sehingga saya kemudian mengatakan, oke, berarti kualitatif dan kuantitatif, sekarang muncul juga kuantitatif atau mixed method, itu menjadi satu hal yang dalam ilmu pengetahuan itu sah-sah saja dan silahkan disesuaikan dengan dengan objek penelitiannya. Ini terutama biasanya mahasiswa yang mau menyusun tesis, skripsi, disertasi, saya pakai metode apa ya? Sama dosen kok disalahin terus sih? Ini salah, ini udah 3 kali salah. Nah, apa sih sebenarnya cara menetapkan satu metode itu apa? Ya gampang saja. Berarti metode penelitian yang cocok untuk digunakan itu adalah sesuai dengan apa? Sesuai dengan objek dari penelitian itu. Ya, sehingga sangat mungkin ketika ada satu objek penelitian ternyata dia bisa menggunakan beberapa pendekatan, bisa menggunakan beberapa metode, itu sangat mungkin sekali. Oke. Nah, kemudian kuantitatif, kualitatif, tadi saya sudah bahas sedikit tentang positivism. Nah, dari positivism ini saya ingin bicara tentang Islamic Research Methodology. Ya, Islamic Research Methodology, salah satu dari buku saya yang diterbitkan oleh Salemba 4 itu adalah metode penelitian muamalah. Jadi begini, ini I think is a big idea, ide besar yang kemudian memang harus diimplementasikan. Ini selalu sampaikan di beberapa webinar itu. Jadi tadi ketika kita bicara tentang metode penelitian, ya akhirnya kadang kita terjebak kepada kuantitatif, kualitatif. Oke, nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah mau kuantitatif, mau kualitatif, mau kuantitatif, mixed method nggak masalah. Tapi kemudian teori-teori yang digunakan baik itu di kuantitatif, apalagi ya, dan juga di kualitatif itu sering sekali aina nahnu ainal muslimin, di mana posisi kedudukan ilmuwan dari muslim untuk mengembangkan riset metodologi ini. Nah, sehingga kemudian
ya kita bukan berarti bukan anti dengan Barat, ya tidak sama sekali lah. Barat itu ya dalam kota tadi kan sudah tidak relevan. Ya di other civilization itu juga kita ambil, kemudian oke, ini kayaknya cocok, ini kayak sesuai. Tapi ada juga nih riset ini ternyata tidak cocok. Kemarin saya sempat agak sedikit ini di webinar sebelumnya itu dengan salah satu dari tokoh cukup beliau guru besar juga. Salah satunya beliau mengatakan bahwasanya ini ketika bicara tentang filantropi, beliau mengatakan bahwasanya ini satu teori saya pikir. Jadi ketika negara kuat maka filantropi itu lemah. Ketika filantropi itu lemah maka negara itu kuat. Nah, ini menarik sekali. Saya kemudian karena teman itu dari Malaysia, fakta di Malaysia bahwa ternyata negara kuat, filantropi juga kuat. Karena memang filantropinya itu dikelola oleh negara. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa teori bahwasanya negara kuat, filantropi lemah, negara kuat itu hanya sesuai untuk hanya beberapa negara saja atau negara tertentu atau wilayah tertentu saja. Sehingga sikap ini kemudian kita juga terapkan kepada berbagai teori yang ada. Ya, berbagai teori yang ada terkait dengan apa, dengan wilayah, kemudian juga terkait juga dengan tempat, waktu, keadaan dan sebagainya. Dan ini ternyata kita ingatkan lagi dengan salah satu dari karya emas Ibnu Qayyim, dia mengatakan dalam I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan taghayyurul fatwa bi taghayyuril azmina wal amkina wan niyah wal awaid. Nah, dalam konteks sekarang saya bisa mengatakan bahwa taghayyurun nadhariyah taghayyur bitaghayyuril azmina wal amkina wan niyah wal awaid. Jadi satu teori itu bisa mengalami perubahan, bisa mengalami penyesuaian, kemudian juga yang disesuaikan atau penyesuaiannya itu sesuai dengan apa, tempat, waktu, keadaan dan juga kadang niat. Ya, sehingga kalau di ilmu hukum, saya basic salah satu adalah ilmu hukum, kita mengenal ada udah lama banget ya teori tentang resepsi. Ada teori tentang receptio in contrario, ada teori resepsi exit, sehingga di disertasi saya membuat reception through selection modification. Nah, ini satu teori. Nanti mungkin ada teori baru lagi menunjukkan bukan seperti itu ternyata dalam konteks penyerapan dari hukum Islam di Indonesia tidak seperti itu. Itu sangat mungkin sekali. Artinya bahwa teori-teori yang ada itu sangat mungkin untuk dikembangkan, apalagi dengan satu paradigma yang baru, dan yang saya tawarkan itu adalah Islamic paradigm in research. Ya, bagaimana ternyata ulama-ulama dahulu itu ketika bicara tentang yang paling filosofi umpamanya maqasid syariah, ya, kemudian yang lebih mungkin ke arah fikih, ada usul fikih, kemudian teori-teori dalam qawaid al-fiqhiyah, ya, umpamanya kita sebut tadi ada maqasid syariah. Maqasid syariah dimulai dari zamannya Imam Al-Hakim, kemudian juga Imam Al-Jurjawi, kemudian juga ya Al-Juwaini, kemudian Al-Ghazali, kemudian Asy-Syatibi, sampai ke sekarang Ar-Raisuni, kemudian juga ada Jasir Auda. Semuanya adalah rangkaian dari teori-teori yang sangat mungkin sekali untuk menjadi satu riset metodologi atau minimalnya adalah riset approach. Yang ini sayangnya kurang digunakan. Terus apakah dalam usul fikih umpamanya atau dalam maqasid itu dia hanya teks? Oh, tidak. Tentu saja tidak. Bahkan dalam konteks maqasid itu sangat-sangat logical, ya, sangat-sangat logis sekali, sehingga sangat mungkin sekali untuk dikembangkan. Contohnya, ketika bicara tentang umpamanya hifdzul akal umpamanya, maka dalam konteks yang lebih luas, hifdzul akal itu bukan hanya contohnya klasik hanya narkoba itu haram karena merusak akal, bukan seperti itu, tetapi konteks bagaimana how to develop, ya, bagaimana membangun kemudian mengembangkan ya otak kita atau minda kita itu menjadi bagian dari hifdzul akal. Itu dan itu sangat mungkin sekali, jadi sangat-sangat logical sekali. Oke, nah berarti saya nyebut dengan istilah Islamic research atau mungkin Islamic research approach dan sebagainya, itu adalah bagaimana kita itu menggali dari turos kita, peradaban kita, ya, baik yang sifatnya kita itu Islamik ataupun juga lokal wisdom kita, itu sangat mungkin sekali, ya, sehingga kemudian kita tidak terjebak kepada satu teori saja, kita tidak terjebak kepada satu aliran saja. Contohnya dalam hal usul fikih, tadi ada maqasid usul fikih umpamanya. Ketika bicara tentang usul fikih, kita akan menemukan ada Ahnaf, ada aliran thariqahnya Ahnaf, ada thariqahnya mutakallimin, kemudian ada thariqahnya yang thariqatul
jam'i, thoriqoh dari gabungan dari itu. Sehingga dia kemudian mengalami banyak sekali pengembangan. Munculnya madhab dalam konteks ilmu sejatinya itu adalah bukan untuk to spark ya, tapi dia itu adalah sebagai satu dinamika pemikiran yang kemudian memunculkan satu metode. Nah, ini yang selalu kita sampaikan ya, bahwasanya madhab itu bukan satu pengkotak-kotakan dari umat ya, walaupun hanya kadang terjadi tapi itu adalah bagaimana cendekiawan kita itu betul-betul mendevelop ya, membangun ya, membuat satu metodologi dalam menetapkan satu hukum dan lain sebagainya. Demikian juga nanti dalam objek-objek yang lainnya, dalam bidang manajemen, dalam bidang administrasi dan lain sebagainya. Ini sangat mungkin sekali semua pendekatan-pendekatan Islam Kristen ini yaitu dijadikan sebagai satu new paradigm, satu paradigma baru yang memang akarnya itu sangat kuat sekali dan kita yakini, kemudian juga dia pengembangannya itu sangat mungkin sekali sangat ramah sekali dengan dengan local culture, dengan local wisdom dan lain sebagainya. Oke, udah di sini 14.30. Berikutnya ini mungkin ada sedikit ini dokter ya. Kita bicara tentang implementation. Ini penting juga. Mungkin ada teman-teman yang tergabung di sini yang ingin, jadi gimana memulai merisetnya? Ya gampang saja. Kalau saya katakan meneliti itu gampang, nggak ada yang susah gitu ya. Ini ada praktek-prakteknya, dimulai dari menentukan tema, kemudian juga ada literatur review, kemudian juga ada academic problem, kemudian ada riset metodologi, kemudian juga ada framework atau kerangka teori. Nah, biasanya yang saya highlight itu adalah di metode penelitian dengan di kerangka teori. Karena ini kadang menarik sekali, terutama kadang teman-teman mungkin adik-adik ya, kita sebut adik-adik di S1 itu, ketika bicara tentang kerangka teori, kadang yang di master juga kadang ada juga, dia hanya bicara tentang hanya bicara tentang definisi. Ya, hanya bicara tentang mungkin ruang lingkup saja. Umpamanya berbicara, karena saya base-nya adalah ekonomi, umpamanya ketika dia bicara tentang wakaf, umpamanya wakaf, cash wakaf, umpamanya kerangka teorinya dia yang munculkan adalah wakaf, etimologi, terminologi, kemudian jenis, dasar dan sebagainya, itu dia tidak bisa meramu dalam satu kerangka teori. Bahkan kemudian di S1 itu sering sekali teorinya itu malah tidak muncul. Sehingga di metode penelitian dan kerangka teori itu menjadi highlight yang harus betul-betul kita pelajari. Ya, kalau di literatur review itu ya jelas lah ya. Kemudian juga rumusan masalah itu juga penting juga. Tapi di riset metodologi dan juga kerangka teori ini harus betul-betul kita pikirkan. Yang betul-betul kita bisa diskusikan juga kerangka teori itu seperti apa sih sebenarnya, gitu ya. Oke, yang berikutnya ini saya bacakan di ininya. Kalau masih ada yang masih bingung, gimana sih kok saya membuat konsep note, saya membuat proposal kok sering ditolak sih? Biasanya itu apa? Pertama itu adalah kesesuaian antara program studi, jurusan, dan juga mungkin kalau ada konsentrasi dari studi itu. Ya, nggak mungkin dia ngambilnya umpamanya dia prodinya itu manajemen, tapi kok ngambilnya itu mungkin akuntansi. Ya, masih agak nyambung dikit, tapi agak-agak jauh berbeda gitu ya. Walaupun sekarang ada interkoneksi juga sangat mungkin juga, tapi minimal dasar itu seperti ini. Yang kedua adalah belum ada penelitian sejenis di prodi, jurusan, konsentrasi ataupun fakultasnya, ya terutama di prodi biasanya ya, di prodi ini juga kadang ya ngapain juga ya kita membuat sebuah penelitian. Ini biasanya dosen-dosen pembimbing kepada mahasiswanya pasti dia akan mengatakan, ngapain buat penelitian seperti itu, orang udah banyak banget kok, nanti juga cuma numpuk di perpustakaan gitu ya. Nah ini kenapa? Karena ya nggak perlu lah penelitian sudah dilakukan riset kemudian diulang lagi juga, hasilnya juga itu juga gitu ya, tidak ada nilai novelty-nya. Nah kalau dari sisi pertimbangan biasanya lokasi, waktu dan dana ini juga penting juga. Jangan pakai saya mau riset di Kamboja, jauh banget gitu ya, padahal kesana juga berapa jam gitu ya, kemudian juga biayanya dan sebagainya. Keren sih sebenarnya gitu ya, karena saya suka antropologi, saya suka etnografi. Di Kamboja itu ada di Kampung Cham, itu kan agak menarik juga, kayaknya agak susah juga gitu ya. Oke, itu juga menarik juga situ. Kemudian cara mengelola dan data itu juga penting. Jangan sampai tadi pengen ide, saya mau riset di BI, di OJK, atau mungkin di IDB, pokoknya ya nggak bisa, datanya juga nggak semudah itu didapatkan gitu ya. Kemudian juga metode penelitian yang dikuasai. Nah, ini juga penting juga nih. Jangan sampai kita pengen, kayaknya tren sekarang itu saya mau pakai yang paling baru itu, umpamanya ada teman-teman pakai Delphi umpamanya, ya atau mungkin pakai SEM, atau mungkin pakai DEA. Wah kalau ANP itu udah kuno aja deh. Kalau kuantitatif itu, kalau yang
parametrik atau non parametrik udah biasa banget ya. Kita pakai yang ini loh, tapi ternyata nggak bisa juga. Itu juga menjadi pertimbangan juga. Oke, kemudian pilihan lebih dari satu tema itu menarik dan dekat dengan aktivitas sehari-hari. Ini paling penting juga biasanya pesan ke mahasiswa saya biasanya ketika membuat satu riset baik skripsi, tesis ya atau penelitian untuk dosen-dosen itu biasanya yang memang menarik dengan kita, kemudian juga dekat dengan kita. Nah, ini satu tips yang saya dapatkan ketika saya melakukan sebuah riset penelitian. Jadi lakukan penelitian, skripsi, tesis, disertasi ataupun penelitian secara umum itu dengan apa? Dengan cinta. Jadi dengan betul-betul dengan cinta. Ini saya sampaikan ke prof saya, beliau mengatakan, Prof, saya melakukan ini tuh betul-betul apa ya? Betul-betul bersimbah darah dan air mata. Dan saya melakukan ini dengan cinta. Saya bilang itu. Oh ya bagus, berarti Anda sudah lulus katanya. Oke, terima kasih. Jadi betul-betul dengan cinta. Nah, cinta itu muncul itu tadi dari keyakinan itu. Dari keyakinan, dari bahwasannya ini adalah aktivitas ibadah juga, dan tujuan saya itu juga sangat besar sekali, sangat bukan hanya lulus saja, tapi ada satu manfaat yang sangat besar sekali untuk ilmu pengetahuan. Oke, itu memilih temanya. Ini saya ambil dari buku saya di metode penelitian yang ini bukunya itu di metode penelitian hukum Islam ya, di metode penelitian hukum Islam jadi juga. Nah, ini sebenarnya itu untuk memudahkan mahasiswa saja. Jadi ini untuk peta, untuk memudahkan. Oke, saya mau buat penelitian tentang umpamanya saya mau buat penelitian tentang LKS ya, LKS non bank umpamanya di ekonomi. Kemudian saya mau pakai perspektifnya fikih, atau mungkin saya pakai konun, atau mungkin saya pakai historical approach, atau mungkin saya pakai antropologi, atau mungkin saya pakai psikologi, atau mungkin saya pakai data-data yang kuantitatif, atau mungkin pakai sains dan sebagainya, itu sangat memungkinkan ya. Jadi temanya mungkin bisa jadi sama judulnya saya, tapi riset metodologi yang beda itu pun menjadi satu nilai novelty bagi riset kita. Jadi kalau ada mengatakan semua penelitian kan sudah ada semuanya kayaknya, sudah hampir semua itu sudah diteliti. Nah, ya gampang saja. Pertama dari mulai lokasi, kemudian dari mulai datanya, ya mungkin populasinya atau samplingnya, kemudian juga di riset metodologinya atau di metode penelitiannya. Itu menjadi satu kebaruan yang kita bisa dapatkan atau kita bisa lakukan. Nah, ini untuk menentukan fokus penelitian. Ya, jadi kalau teorinya itu kan, filosofinya itu kan adalah seperti sumur ya, kecil tapi mendalam. Jangan semuanya mau dibahas semuanya, tidak seperti itu ya. Kecil tapi dalam gitu ya. Jadi dia memang sesuatu yang memang dia lingkupnya itu sangat sempit, tetapi dia betul-betul mendalam sekali ya. Nah, untuk menentukannya tentu saja kita bisa pertama menggunakan literatur review, kemudian pakai ATM ya, amati tiru modifikasi. Ini biasa buat teman-teman yang mungkin maskot gitu ya, atau mungkin teman-teman yang udahlah tadi agak sedikit ke pragmatism gitu, udahlah yang penting lulus gitu ya, ya udah pakai ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini juga biasanya udah familiar juga, udah famous lah dari kalangan kita. Tadi kemudian juga original, no plagiarism, ini juga banyak mungkin dilakukan, dan useful ya, atau usefully, atau bermanfaat untuk umat. Ini penting sekali. Umat sini ya berarti umat Islam ataupun yang lainnya, ada manfaatnya. Jangan tesis kita itu kemudian numpuk doang di perpustakaan, ngapain coba gitu ya, ngasih makan kecoa doang atau kutu buku gitu ya. Jadi harus betul-betul ada manfaatnya, dan ini adalah our masterpiece, ini adalah masterpiece kita, jadi harus betul-betul excellent ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada perumusan masalah. Ini sangat teknis sekali bagaimana ketika kita menggunakan kata-kata menggunakan dari rumusan masalah. Nah, ini saya sedikit bicara tentang kerangka teori. Biasanya tadi di mahasiswa terutama satu dia hanya berhenti di definisi operasional ya, kemudian juga hanya di lokasi dan objek penelitian. Nah, sementara teori yang relevan baik itu di grand teori, middle teori, aplikasi teori itu kadang tidak digunakan. Bahkan teori yang dikutip pun biasanya hanya sangat terbatas sekali ya. Terbatas sekali sini bukan berarti tadi membatasi diri, bukan, tetapi biasanya dia itu saya pakai yang
yang saya tahu itu cuma ini doang gitu. Padahal kalau kita eksplor lagi itu lebih banyak lagi. Berarti dari kerangka teori ini kita juga menemukan kerangka teori adalah atau kerangka pemikiran ya nanti memang ada sedikit beda, ada yang mengatakan landasan teori, ada mengatakan landasan pemikiran, ada mengatakan kerangka teori, ada mengatakan kerangka pemikiran dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah bagaimana kerangka tersebut, framework tersebut itu bisa menggambarkan posisi dari penelitian kita, kemudian juga teori-teori yang digunakan dalam penelitian kita, atau teori-teori yang terkait dengan objek dari penelitian kita. Sehingga teori yang relevan, kemudian kerangka pemikiran yang digunakan itu dia harus betul-betul tergambar. Ini biasanya ya di bab 2 biasanya itu ya. Di bab, tapi ada juga yang meletakkan di bab 1, tapi rata-rata itu di bab 2. Di kerangka pemikiran yang tadi saya katakan ini harus di highlight nih ya. Ini harus betul-betul dipahami sehingga tahu oh saya mau meneliti ini. Contoh gini, ekonomi lagi ya, mohon maaf saya contoh biasanya ekonomi sih karena biasanya ekonomi. Contoh begini, saya mau buat riset tentang Islam digital money. Ya, ketika saya mau buat sebuah penelitian digital money, maka kemudian yang kerangka teori yang harus digunakan itu adalah berarti saya harus tahu bagaimana digital money dalam Islam. Oke, zaman dulu itu tidak ada. Berarti bicara tentang uang. Bagaimana berarti teori uang dalam Islam? Apakah uang dalam Islam itu hanya dinar dengan dirham saja? Atau mungkin juga dia bisa menerima fiat money, atau dia bisa menerima uang kertas, ya, uang logam dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan sekarang yang money atau uang itu dia hanya dalam bentuk digit? Apakah dia bisa diterima juga? So kita bahas itu semuanya nanti bisa dijadikan sebagai kerangka yang akan menyokong, yang akan mendukung dari objek penelitian kita. Nah tentu saja di sini ada kontradiksi, ada diskusi, ada dialog dan sebagainya sehingga kemudian menemukan oke, saya akan menggunakan teorinya ini untuk membahas tentang digital money. Oke, ini metode penelitian yang sangat standar sekali. Ini highlight-nya itu adalah di analisis data, ya, data dan analisisnya. Ini penting sekali. Biasanya kalau kritik di kuantitatif itu sering sekali biasanya pakainya itu accident, ya, accident random sampling itu biasanya. Jadi udahlah sampelnya itu yang bisa ditemuin aja lah gitu ya. Kalau dari populasinya ya populasinya banyak, populasinya itu dia yang paling dekat dengan rumah atau yang dekat dengan ini tanpa itu yang ini itu paling mudah diambil datanya. Tadi memang prinsipnya boleh lah diambil yang paling mudah diambil data, tapi kemudian jangan juga menjadikan udahlah karena ini yang paling data paling gampang ya udah tetangga saya, sehingga ada beberapa dosen, beberapa perguruan tinggi juga, prodi juga mengatakan ya kita jangan membuat riset yang itu adalah perusahaan kita sendiri atau perusahaan keluarga kita, karena ya mungkin ada bias di sana, ada bias ya dari sisi datanya dan lain sebagainya. Jadi dianalisis datanya. Nah, analisis data berarti ini bicara tentang kuantitatif atau kualitatif. Nah, nanti ketika saya bicara tentang kualitatif dengan tadi Islamic approach, saya menawarkan mulai dari usul fikih dengan begitu banyak jutaan teorinya, kemudian juga dengan maqasidus syariah dengan segala bentuk logikalnya, dan juga pendekatan dengan yang digali dari turos kita itu sangat-sangat memungkinkan sekali ya. Ini sudah sangat mudah sekali. Kemudian syukran katsiran itu dari saya. Jadi ide besar saya itu adalah bagaimana kita itu sebagai seorang muslim, ya selain kita muslim, ya kita juga menggunakan paradigma kita, worldview kita itu dalam perspektif Islam. Islam yang tadi rahmatan lil alamin, yang dia itu sangat-sangat mensupport untuk ilmu pengetahuan, kemudian dari ilmu pengetahuan itu dihasilkan dari metodologi, so berarti dia punya metodologi itu dia harus ya mesti betul-betul base-nya itu adalah dari teks pertama wahyu, karena kita masih hari ini ya masih yakin dan insya Allah selamanya yakin dengan kebenaran dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, kemudian teori-teori dalam usul fikih kalau di bidang fikih, kemudian juga teori-teori sosial Islam yang ini juga jarang-jarang sangat dikembangkan. Ya paling kalau kita mengenal itu cuman Ibnu Khaldun gitu ya, mungkin dengan istilah teorinya almar'u ala dini mulkihi, ya manusia itu, masyarakat itu seperti agama rajanya. Kalau rajanya agama seperti itu, ya rakyatnya mungkin juga seperti itu juga. Itu hanya itu saja gitu ya. Atau mungkin teori Ibnu Khaldun tentang hadoroh, tentang peradaban antara hadoroh Badui dengan hadoroh di bandar atau di
di kota besar atau Madinah, itu jadi tugas kita adalah bagaimana menggali dari berbagai turos yang ada di peradaban Islam ini menjadi satu riset metodologi, menjadi satu research approach, dan menjadi satu teori yang itu bisa kita kembangkan. Setelah kita temukan, kemudian kita kembangkan dalam konteks tentu saja keindonesiaan, kenusantaraan, dan keduniaan atau globalisme itu. Baik, terima kasih Dr. Ismail, itu dari saya. Kita bisa lebih banyak tentang diskusi. Ide saya adalah the art of Islamic research, dari individu penelitinya, dari metode yang digunakan dengan Islamic research, dan juga dari sisi objeknya. Terima kasih. Kita bisa diskusi. Oke. Ya, itu dari saya, Pak Dr. Ismail. Suaranya hilang. Jadi ide besarnya adalah itu, dan ke depan mudah-mudahan teori-teori tentang itu bisa dikembangkan lagi. Design mix method. Ya, sekarang zamannya seperti itu. Masih di mute. Dr. Ismail masih di mute itunya, komputer, suaranya belum ada. Silakan teman-teman yang kita bisa diskusi terkait dengan riset metodologi, terutama dalam berbagai ilmu tadi, karena sifatnya memang sangat global sekali, baik itu dari sisi pendidikan, ekonomi, bisnis, hukum, kemudian juga sosial sains dan sebagainya. Tetapi dari semua itu memang harus memiliki satu memiliki satu karakter yang harus betul-betul kuat sebenarnya. Oke, silakan Dr. Ismail, bagi mendaftar. Suaranya kedengeran ya. Baik, sambil ini kan mungkin kita boleh bacakan ya, bacakan chat sebelumnya. Terima kasih. Nanti di sela saja. Ini dari ada pertanyaan dari Pak akulturisasi akidah. Benar sekali. Ini di ilmu sosial apa disebut dengan istilah akulturasi ya Pak Sutopo ya. Akulturasi itu dalam konteks dia itu dua peradaban atau dua kebudayaan yang saling mempengaruhi, kemudian dia itu saling mempengaruhi, berdialog dan lain sebagainya, sehingga kemudian memunculkan satu budaya yang terjadi atau memiliki unsur dari dua budaya tersebut. Nah, kalau dibilang akidah, ya Indonesia ini banyak sekali. Ya, kemarin terakhir di Kamboja itu juga ternyata di Kamboja itu ya lebih unik ya bahasanya itu dengan apa yang ada di Indonesia ini, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Papua juga, dan sebagainya. Ternyata juga berbeda, itu ada akulturasi akidah. Kalau sebagai objek penelitian itu sangat menarik sekali. Oke, Dr. Ismail bisa ini? Belum bisa? Itu belum bisa. Oke, itu Pak Sutopo ya ininya. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita beralih ke ada Witriani melambaikan tangannya, saya mau diinikan dulu tadi yang berikutnya itu Pak itu nanti tentang netral ya. Kalau jawaban saya itu is my idea ya ilmu itu dia tidak netral ya, tidak netral, bukan netral gitu ya. Oke, pertanyaannya ada dari Unisba. Saya dengan ingin menanyakan mengenai desain mix method, yakni kualitatif dan kuantitatif. Contoh implementasi risetnya seperti apa? Oke, terima kasih untuk Ibu Intan Nurrahmi. Jadi desain metodologi dari kualitatif dan kuantitatif. Jadi begini Bu, jadi tidak semua juga bisa mix method, dalam artian itu dia dari objeknya. Ya, kalau objeknya ternyata dia memerlukan adanya
pertama itu mungkin dia dikuantifikasi dulu, ada pendekatan kuantitatifnya. Tapi kemudian dia juga memerlukan adanya kualitatif. Maka kemudian dia juga gunakan juga kualitatif untuk penguatan data atau mungkin untuk analisis yang sifatnya lanjutan dari kuantitatifnya tersebut. Atau mungkin dia kualitatif dulu, setelah kualitatif didapatkan, ya cara mendapatkan teknik pengumpulannya atau mungkin juga analisisnya. Setelah itu baru dia dikuantifikasikan. Ya, sehingga kemudian paradigmanya ini dia memang ya tadi menabrak antara kuantitatif dan kualitatif. Tapi bukan menabrak, sebenarnya lebih tepatnya itu dia memang menggabungkan dari keduanya. Karena kalau dia hanya menggunakan satu pendekatan kuantitatif saja umpamanya, dia sangat ya tersekat sekali dengan teori yang digunakan itu. Padahal dalam konteks yang objek itu lebih luas lagi. Sebagai contoh, ada teman itu sekarang itu membuat sebuah penelitian tentang tentang digital marketing. Ya, tentang digital marketing. Digital marketing dalam perspektif maqasid syariah. Maka kemudian ketika bicara tentang digital marketing, apa saja yang mempengaruhi dari digital marketing itu? Dia hanya membatasi dari sisi mungkin dari sisi medianya, kemudian mungkin juga dia hanya dari sisi teknik dalam mungkin di FB, Ads gitu ya dan sebagainya. Itu padahal ada bukan hanya itu saja. Ya banyak hal lain yang mempengaruhi dari berhasilnya satu digital marketing itu. Nah, pembatasan-batasan itu dalam kuantitatif itu memang kurang menyeluruh ya. Walaupun biasanya memang ada keterwakilan. Ini biasanya teman-teman yang dari kuantitatif akan komentar biasanya. Tapi intinya adalah desain metode desain penelitian dari kuantitatif dan kualitatif atau mix method itu dia penggabungan memang dari objeknya karena memerlukan adanya kombinasi atau mix tersebut. Oke. Itu dari saya, Pak Dr. Ismail sudah bisa? Atau satu lagi ya, nanti baru kita kasih yang ngasih komentarnya itu tadi dari Bandung ya. Jadi desainnya itu adalah lihat di objeknya. Kemudian bagaimana Pak menemukan masalah penting yang layak untuk diteliti. Oke, terima kasih Pak Dr. Dedis Rahadian. Terima kasih Pak Dedis, ya. Jadi gini, menentukan masalah yang penting untuk diteliti. Jadi keywordnya itu adalah penting. Oke, so kita mesti bisa membedakan antara social problem dengan academic problem. Ya, kita bisa membedakan antara permasalahan yang sifatnya itu sosial dengan permasalahan yang sifatnya itu dia akademik. Nah, yang penting yang bisa dilakukan penelitian itu adalah yang sifatnya itu academic problem. Ya. Nah, kalau sifatnya social problem itu ya dia tidak perlu memerlukan adanya metode ilmiah, dia tidak perlu memerlukan tahapan-tahapan penelitian sehingga ya itu cuma masalah sosial saja. Gitu ya. Tapi kalau yang academic problem itu perlu adanya teori untuk mendukungnya. Kemudian dia juga perlu adanya metode ilmiah dalam artian sistematika yang harus dilalui tahapannya. Sehingga kemudian masalah yang penting untuk menemukannya itu adalah dari academic problem. Ya, nah academic problem itu seperti apa? Kalau teorinya nih katanya itu adalah adanya gap antara teori dengan implementasi. Ya, adanya perbedaan antara dasein dengan dasolin umpamanya. Nah, sehingga kemudian muncul itu masalahnya. Tetapi dalam konteks kalau saya biasa kalau satu masalah itu apa? Ya masalah yang penting itu apa? Ya gampang saja. Masalah yang penting adalah masalah yang Anda belum ketahui dan itu masuk ke academic problem. Kemudian ketika ingin menjawabnya itu harus dengan tahapan-tahapan ilmiah. Apa itu tahapan ilmiah? Tahapan ilmiah adalah tahapan-tahapan yang sudah dirumuskan berdasarkan tatanan baku dari sebuah metode ilmiah, khususnya di metode penelitian. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanya apakah tadi pentingnya, ya, apakah di situ pertanyaannya itu apa? Tadi masalah penting yang layak untuk diteliti. Masalah yang penting itu adalah masalah yang memang dia itu menjadi academic problem, kemudian dia itu dibutuhkan oleh masyarakat, dan dia itu bisa awalnya itu kalau dalam itu ada priority. Ada prioritas itu memang harus dilakukan. Ya umpamanya sekarang nih, aduh gimana nih, umpamanya masyarakat ini menghadapi Industrial Revolution 4.0, umpamanya 4.0, atau mungkin bagaimana dengan umpamanya
masyarakat society 5.0, atau mungkin gimana masyarakat itu sekarang nyari duit aja susah, gimana cara mengurangi kemiskinan, itu berarti masalah yang penting. Atau lebih simpelnya lagi, bagaimana menemukan masalah penting layak untuk diteliti, masalah yang itu menjadi masalah dari al-amah, kemudian yang sifatnya itu masalah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, dan kemudian yaitu ketika dilakukan penelitian akan mendatangkan falah, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Yang berikutnya, saya mau bertanya gimana kata kunci membuat judul skripsi kuantitatif. Wah, gampang banget ya, Pak Ari Prabowo. Kata kunci yang membuat judul skripsi kuantitatif, pertama dia bisa, nanti Pak Dr. Ismail nih yang akan menjawab nih. Ada pengaruh, ada signifikansi, ada evaluasi, kemudian juga ada nanti bagaimana ternyata ada korelasi. Jadi ada pengaruh, korelasi, ada signifikansi. Nah, itu biasa terkait dengan ada satu hal, kemudian ternyata dia itu berpengaruh, ada X, yang kemudian X itu berpengaruh kepada Y atau Y. X-nya itu nanti kalau di S2 ada X1, ada X2, kemudian apakah X1 dengan X2 itu berpengaruh kepada Y. Nanti ada mediasinya juga, apakah X1 atau X2, kemudian ada mediasi yang akan berpengaruh kepada Y. Jadi kata kuncinya adalah pengaruh, kemudian juga korelasi. Singkatnya seperti itu. Yang lain juga banyak juga sih di kuantitatif. Kebetulan teman-teman di kuantitatif. Mau dermaga hujan ya. Di tempat saya juga di ini Gunung Munyan hujan nih. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Pak, ini sudah bisa? Sudah bisa di ini kan? Oke, saya mau ini kan mungkin sekarang kita berikan kesempatan untuk yang bertanya. Yang untuk yang bertanya, ini kenapa ya? Mau ke sini sih. Astagfirullah. Oke, silakan. Oke, Pak terima kasih. Dr. Ismail, silakan. Sudah didengar suara saya? Sudah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah mendengarkan tadi deskripsi, paparan, kira-kira seperti apa ini, the art of research. Bagaimana sesungguhnya ketika kita melakukan penelitian itu sendiri. Yang kedua adalah tadi banyak catatan-catatan bagaimana mengintegrasikan antara sebuah penelitian dengan etika beragama. Ini tentu perlu menjadi catatan dan perhatian kita. Jangan sampai kita meneliti pada saat yang sama justru mengabaikan prinsip-prinsip beragama yang kita anut. Dalam hal ini adalah kalau di IAIN Sorong, Institut Agama Islam Sahid, Unsas Muhammadiyah Sumatera Barat, tentu adalah etika dan prinsip beragama dalam hal ini Islam. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan lagi, tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saatnya kita give away. Ya, silakan Ustadz, siapa yang akan diberikan bukunya? Oke, terima kasih. Kita ada pertanyaan dulu gitu ya, biar rame ya. Oke, dikasih pertanyaan dulu. Tapi sebelumnya ada yang mau perlu mungkin sedang berdepan? Yep. Ada yang mau kita diskusi dulu, yang mau bertanya secara lisan, secara ini menyampaikan. Oke, boleh. Kalau ada yang ada yang raise hand, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya secara lisan, kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Ya. Dikit lagi ya, sedikit lagi ya. Oke, 8 menit lagi. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, raise hand, silahkan. Sebentar. Ini tadi berarti di ininya ya. Sebentar. Tadi karena hostnya itu sendirian, jadi kelamaan. Saya pikir kenapa nggak bisa suara gitu ya. Iya, tadi itu koneksi internet sepertinya di tempat saya kurang bagus, sehingga pas keluar hostnya ini terpending. Iya, termasuk yang ngerekam itu saya sendiri. Baru tadi saya nggak rekam.
Rekamannya ada Oke, di nggak apa-apa. cloud, ya tidak apa-apa. Mungkin rekamannya ada di situ tuh. Iya, betul-betul di Heeh, cloud nggak ada apa-apa. Oke, heeh. kita berikan kesempatan dulu yang mau bertanya mungkin dokter, kita bisa Ada yang mau diskusi. bertanya silahkan. Tadi Mhm. juga saya kira sesi sesi banyak tadi yang terakhir-terakhir itu ketika suara saya tidak terdengar, tapi saya kira banyak jawaban-jawaban dari sesi ini. Saudara-saudari mahasiswa yang dari Institut Bisnis dan Keuangan Nitro, terima kasih sudah bergabung. Ini terkait dengan topik adalah bagaimana penelitian dan etika beragama, atau lebih umum lagi adalah the art of research. Oleh karena itu silahkan Bisa. nanti setelah ini buat satu resume dan silahkan seperti biasa diunggah ke filenya, diunggah ke grup kita sebagai catatan-catatan supaya tidak hanya menyimak. Tentu biasanya ketika kita menyimak dan ikut menulis, maka biasanya kita akan lebih teringat lagi apa yang menjadi topik diskusi. Kalau tidak Ya. ada pertanyaan, tidak ada, saya lihat yang raise hand. Silahkan Ustadz, kita giveaway sebelum kita tutup, silahkan. Oke, terima kasih. Ini memang suaranya agak terputus-putus nih, di tempat saya juga hujan juga ini. Udah hujan di Bogor ini. Baik, terima kasih. Oke, ada yang menarik tadi. Kita mau kasih hadiah nih yang bisa jawab pertanyaannya. Jadi kalau tadi yang pertanyaan pertama kan sudah dijawab ya, bahwasanya bahwa ilmu pengetahuan memang betul dalam konteks apa, dalam konteks ada apakah netral atau tidak netral. Saya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu dia tidak netral. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu sangat banyak dipengaruhi, atau sebuah ilmu sains dan juga teori itu bisa banyak dipengaruhi oleh bagaimana paradigma yang dimiliki oleh seseorang itu, sehingga kemudian paradigma dia itu yang akan membentuk satu teori. Kemudian ketika teori itu dia diuji terus menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Tentu saja dia sebuah teori sangat mungkin untuk tadi dikritisi, kemudian juga mungkin ada opposite-nya dan lain sebagainya, atau mungkin ada pembaharuan dari teori-teori yang ada. Nah, dalam konteks Islam tentu saja seluruh ilmu pengetahuan yang ada dia memang harus betul-betul diarahkan kepada bagaimana agar ilmu pengetahuan itu mengarahkan kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi bukan hanya untuk yang sifatnya saya mengatakan bahwasanya ilmu untuk ilmu, yang ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan, karena seni untuk seni, bukan seperti itu. Tapi ilmu pengetahuan itu adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia dan juga semesta. Oke ya, itu yang pertama. Pertanyaan kedua, ini yang mau nanti yang masih ini boleh nanti jawab di chat room. Ya, pertanyaan saya itu adalah salah satu dari ide besar saya itu adalah bagaimana kita tuh menggali turos ya, menggali teori-teori cendekiawan terdahulu yang kemudian dilakukan pembaharuan sehingga dia relevan di masa sekarang ini dalam berbagai bentuk, dalam berbagai rumpun ilmunya. Nah, pertanyaannya adalah the question is ya, pertanyaannya adalah sebutkan ada dua langkah yang menjadikan satu teori dari cendekiawan terdahulu itu bisa menjadi relevan di masa sekarang ini. Dua saja, sebutkan dua saja. Oke, itu terus ya, jelas ya. Ya, silahkan diketikkan di kolom chat. Oke, tadi ada siapa tuh yang kalau itu Pak Sutopo ya. Itu katanya jawabannya tadi kan udah jawab juga sih katanya itu. Jawabannya itu adalah beliau mengatakan itu tidak netral karena riset dipengaruhi oleh paradigma berpikir dan harus memberikan maslahat ke umat. Nah, paradigma berpikir dan harus memberikan maslahat ke umat, ya umat semuanya gitu ya. Oke, kayaknya sih benar juga nih Pak Sutopo ini, itu yang pertama nih kayaknya nih. Oke, jadi buku pertama ini ke Pak Sutopo. Iya betul, itu kandidat dokter Sutopo. Oke, ya, jadi apa namanya, buku pertama ke kandidat dokter Sutopo. Ya, oke. Oke. Kita ada berapa giveaway ini, Stad?
Ada 3. Ada 3, oke. Selanjutnya yang kedua, yang pertama dari bukunya akan diberi ke Pak Sutopo. Nanti langsung di chat alamatnya supaya dikirimkan. Oke. Pertanyaan Ya, kedua, Ustaz. boleh. Giveaway yang kedua. Tadi udah. Udah. Tadi udah. Jadi bagaimana sebutkan 2 langkah dalam menginternalisasi teori-teori ya cendekiawan terdahulu di masa sekarang ini dalam konteks metode penelitian atau mendukung ilmu pengetahuan. Ya, silahkan diketikkan. Bagaimana menginternalisasi nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya ke kondisi kekinian, ya sehingga kemudian riset-riset yang sudah ada itu memungkinkan untuk kita adaptasi saat ini. Silahkan, boleh di raise hand, ya, boleh raise hand, boleh kemudian langsung dijawab atau boleh juga di chat. Ya, itu yang respon oleh Pak Dr. Ismail itu kayaknya tuh. Enggak, yang tadi itu. Tadi belum dilawar ya. Oke, itu pertanyaan kedua sambil mikir Pak Dokter nih. Oke. Pertanyaan ketiga sekali. Pertanyaan ketiga itu adalah sebutkan satu teori dari cendekiawan Muslim yang terkait dengan keahlian Anda. Itu saja. Oke, silahkan. Sebutkan teori dari cendekiawan Muslim terdahulu yang memiliki korelasi kuat dengan bidang Anda. Ya, tentu saja dalam konteks risetnya. Silakan. Oke, silakan. Silakan nih. Sambil ngopi kita minum aja. Silakan. Silahkan. Terlalu susah kali kayaknya ya. Enggak ada hadiah kali kalau itu. Silakan, ada yang mau bertanya? Tadi ada yang hujan ya. Oke. To everyone. Tadi semua pertanyaan sudah diinikan ya. Kemudian mixed method. Oke, ada yang mau tanya enggak? Kalau enggak berarti nanti di next berikutnya atau mungkin kayaknya bisa dikirim ke saya atau ke Dr. Ismail. Oke, kita simpan 2 bukunya karena nampaknya belum ada yang menjawab itu. Kita sudah punya 1 akan dikirim ke situ. Terima kasih Ustadz Dr. Abdurrahman yang sudah bersedia kuliah kita pada hari ini, kuliah terkait pengantar penelitian. Ini masih pengantar, kita masih ada sesi-sesi berikutnya. Kita baru The Art of Research, ya seni meneliti. Insya Allah 2 Selasa yang akan datang di jam yang sama kita akan bertemu kembali dengan siapa Ustadz? Kita dari Singapura? Dengan Dr. Saiful Amin, LCMA. Dengan Dr. Saiful Amin dari Muhammadiyah College of Singapore. Lalu kemudian kita akan mengundang juga Dr. Azhar Jafar, jadi paling tidak Sorong, Bogor, Singapura dan Pahang, kita boleh duduk bersama untuk mendiskusikan terkait dengan penelitian. Jadi itu baru seri pertama, kita akan seri kedua. Yang terakhir Bapak Ibu, Southeast Asia Academic Mobility akan melaksanakan 1 conference pada tanggal 14 sampai tanggal 20 yang akan datang, September, terkait dengan Sustainable Development. Most welcome semua untuk menyampaikan papernya dan sebagainya. Call for paper sudah ada di www.seam.net. Silahkan di situ. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Abdurrahman yang telah bersedia bersama-sama dengan kita. Walaupun ada gangguan sedikit terkait dengan jaringan, kita harus terima, itulah kondisi negara kita saat ini. Kita pengennya maju terbang ke bulan, tapi problemnya adalah koneksi internet dan listrik juga bermasalah. Yang kedua adalah terima kasih kepada kita semua sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kuliah tamu ini terlaksana dengan kerjasama Pasca Sarjana, Yayen Prodi, PAI, Pasca Sarjana
Yayan Sorong, lalu kemudian dengan Pasca Sarjana Institut Agama Islam Sahid, lalu kemudian Prodi PAI Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan dengan dukungan pula mahasiswa dari Institut Bisnis dan Keuangan Nitro. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, betul. Sehat. Tadi ada yang jawab satu, mahasiswa dari basket juga itu, Pak Muslimin Berangkal, belum bakal gitu. Nanti bisa hubungi saya kayaknya. Oke, dokter, terima kasih banyak. Kita bisa komunikasi lagi. Kita tadi ada yang ditunggu untuk next berikutnya. Kita bisa diskusi. Bahkan nanti kalau perlu kayak semacam kita buat high level discussion about Islamic or the art of research. Mungkin kita lebih general lagi ya, Islamic apa tadi the art of research gitu ya. Ini menjadi satu media kita untuk pengembangan riset metodologi khususnya di Indonesia dari berbagai ilmu yang ada. Oke, saya izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.